Baik, untuk video kita kali ini adalah mengenai teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, sebelumnya teori asam basa ini ada menurut si Arrhenius, yang mana asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ dalam suatu larutan, sedangkan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- dalam suatu larutan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Dikatakan asam apabila senyawa yang molekulnya mampu menyerahkan H+ atau memberikan proton atau proton donor. Itu yang disebut dengan asam. Nah, sedangkan basa itu adalah senyawa yang mampu memberikan proton atau menerima proton H+ atau penerima proton, atau juga disebut dengan proton akseptor. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada soal, perhatikan reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry sebagai berikut. Di sini ada dua reaksi, yaitu reaksi pertama dan reaksi kedua. Lalu pertanyaannya di sini, tentukan spesi pasangan asam basa konjugasinya. Nah, langkah pertama kita tulis terlebih dahulu untuk reaksi yang pertama. Kita tulis dulu di sini HSO4 ya. HSO4 ditambah H2O. Reaksinya bolak-balik. H3O+ ditambah SO4 2-. Untuk reaksi yang pertama kita terlebih dahulu menentukan yang merupakan pasangan asam basanya. Nah, kalau di sini kan ini ada S di sebelah sini, sini ada S. Nah, ini merupakan pasangan asamnya, asam basa. Nah, kemudian yang ini, kemudian kita menentukan yang mana asam, yang mana basa. Untuk seperti ini ya. Nah, untuk kita lihat HSO4 sebelum reaksi, sedangkan di sini SO4 sesudah reaksi. Nah, di sini kan sebenarnya dia ada memiliki hidrogen. Nah, sedangkan sesudah reaksinya dia kehilangan hidrogen. Nah, maka dia di sini bersifat asam atau basa. Kita lihat dari hidrogennya. Kalau di akhir sininya tidak ada lagi hidrogennya, artinya dia sudah menyerahkan H+-nya atau memberikan protonnya. Maka dia disebut dengan asam. Kalau di sini asam, maka di sini basa. Nah, kemudian untuk yang ini H2O kemudian menjadi H3O+. Nah, apakah dia ini asam atau basa? Kita lihat di sini hidrogennya ada 2. Kemudian dia menjadi 3. Nah, artinya dia di sini menerima H+ sehingga menjadi 3, maka dia disebut dengan basa. Basa, sedangkan di sini asam. Nah, jadi di sini untuk pasangan asam basa konjugasi itu adalah yang ini. Nah, ini kita tulis misalnya di sini 1 ya. 1 asam basa, asam 1. Di sini basa konjugasi 1, misalnya basa konjugasi 1. Masih 1. Jadi yang berpasangan ini, jadi pasangannya yaitu yang pertama HSO4 dan SO4 2-. Kayaknya ada yang terlupaan ini. Sini, nah minusnya ya ada. Kemudian pasangan asam basanya yang ini 2, kita tulis ini asam konjugasi 2.
Jadi di sini H2O dan H3O plus. Nah, itu. Nah, kemudian kita lanjut ke reaksi nomor 2. Nah, untuk reaksi nomor 2 itu, nah ini H2O ditambah S2- menjadi OH- plus SO4 2-. Nah, sekarang kita tentukan yang merupakan pasangan asam basa. Kalau di sini ada S kan, otomatis di sini pasangan asamnya. Nah, ini otomatis ini. Nah, kita menentukan asam basanya. Pertama untuk H2O dengan OH-, kita lihat di sini hidrogennya ada 2, setelah hasil reaksi ada 1, artinya dia mendonorkan. Nah, bila mendonorkan sisa sini jadi 1, jadi mendonorkan, maka dia disebut asam. Nah, sekarang kita berikutnya yang ini, di sini bukan ini ya, salah soal, berarti ini HS. Nah, kemudian kita lihat yang ini S sebelum reaksi, sedangkan di sini nah hidrogennya ada, artinya dia menerima. Nah, sebelumnya nggak ada kan, ada, berarti dia menerima, maka dia disebut dengan basa. Kalau di sini basa, berarti sini asam konjugasi. Asam konjugasi, misalnya di sini 1 atau 2, 1 misalnya, ini 1, sedangkan di sini asam 2, di sini basa konjugasi 2. Nah, basa konjugasi 2. Kalau pertanyaannya mana pasangan asam basa konjugasinya, maka kita tulis di sini. Nah, H2O dan OH-, kemudian S2- dan HS. Nah, ini. Ya, demikian video kita kali ini.